Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulullah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Futihat idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, senantiasa kita memuji dan bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah kepada kita. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih dalam ketaatan insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat bahwa Al-Quran itu memotret ayat tentang Ramadan itu dengan cara yang langka, tidak biasanya. Yang pertama adalah panggilan secara khusus. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata kutiba. Kalau kita coba buka di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwa sepengetahuan saya, kata kutiba itu untuk pengewajiban dan pensyariatan ada di 4 tempat. Kalau 183 yang berbicara tentang saum, maka di lembar sebelah kanannya itu yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Para ahli menyebutkan bahwa kata kutiba itu adalah sebagai sebuah beban yang berat. Kata kutiba itu, makanya al-qisas itu berat. Karena memang nanti harus an-nafsu bin nafsi. Dalam ayat tadi ya al-'abdu bil 'abdi, al-hurru bil hurr, wal 'abdu bil 'abdi, wal unsa bil unsa. Ya kalau yang dibunuh adalah, kalau yang terbunuh itu adalah seorang yang merdeka, maka nanti harus yang merdeka juga. Kalau hamba dengan hamba, kemudian perempuan dengan perempuan. Kalau dia yang lain disebutkan nanti ya mata dengan mata, telinga dengan telinga, wal juruha qisas, begitu. Kemudian kalau turun sedikit setelah itu 2 ayat berikutnya adalah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Dan seterusnya ayat itu. Itu yang membicarakan tentang bagaimana berwasiat. Kemudian baru yang ketiga adalah saum. Kemudian yang keempat, kalau kita buka mungkin 1, 2, 3 lembar setelahnya, kutiba alaikumul qital. Qital adalah sama, adalah sesuatu yang sangat berat. Al-qital itu, berperang itu adalah sesuatu yang berat. Kalau kita melihat ayat 187, wahilla lakum lailatas siyam itu, yang melatar belakanginya adalah, yang melatarinya, kalau kita mencoba membuka buku tafsir dan juga hadis, bahwa ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qais bin Sirma al-Ansari. Nah, Qais bin Sirma al-Ansari adalah seorang pekerja keras, kalau kita mengatakan mungkin seperti di kebun lah, pekerja keras di kebun, kuli kasar, nah, katakan begitu.
Kemudian menjelang waktu berbuka, karena tidak ada makanan, istrinya mencari makanan dulu. Setelah itu istrinya datang, ternyata Qais bin Sirmah al-Ansari sudah tertidur. Maka dulu syariat saum itu, kalau orang sudah tertidur maka tidak boleh lagi nanti makan. Kemudian dia melanjutkan saumnya pada besok harinya. Pingsanlah Qais bin Sirmah al-Ansari. Kemudian muncullah ayat yang berbunyi tadi bahwa uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian ar-rafath, berhubungan dengan istri pada malam bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat memang secara bahasa bahwa kata kutiba itu beda dengan farad. Kalau kutiba itu bermakna nanti, ataupun kataba itu adalah al-fard wa ziyadah. Berarti memang kewajiban dan lebih gitu. Jadi bukan hanya sebatas kewajiban saja, tetapi ada makna yang lebih di situ. Kalau kita melihat bahwa ya alhamdulillah, sampai saat ini kita diberi rasanya keringanan untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah saum. Ini menjadi sebuah kesyukuran bagi kita. Ya, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah bahwa ketika kita diberi keringanan ini menjadi modal bagi kita. Kemudian ilzamul faridah aqallu, bahwa pensyariatan dengan menggunakan kata fardhu itu lebih ringan daripada kata ba. Kemudian kata kutiba ketika dijadikan fi'lul majhul juga jadi berbeda maknanya. Itu menjadi disebut dengan muntahat talattuf. Artinya itu menjadi kelembutan yang luar biasa atau puncak dari kelembutan ketika mengajaknya dengan menggunakan fi'lul majhul ataupun fi'il dengan pasif. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kalau kita lihat dengan beban yang berat pada bulan Ramadan itu, Allah memberikan keringanan kepada kita melalui apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disampaikan di awal khutbah tadi, bahwa setan dibelenggu, setan dirantai. Ketika setan dirantai, kemudian kita tidak mampu menahan hawa nafsu, berarti memang kualitas iman kita di bawah rata-rata. Setannya sudah dibelenggu. Walaupun ada dua makna di situ, ada yang bermakna hakiki oleh salah satunya adalah al-ayat, kemudian yang makna majazi sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya, terserahlah mau makna yang mana, mau makna hakiki memang betul-betul setannya dibelenggu ataupun maknanya adalah majazi. Yang artinya memang kita sudah diberi kesempatan bahwa bulan Ramadan adalah bulan optimalisasi diri. Lalu bagaimana mungkin kita tidak mengoptimalkan sebaik mungkin Ramadan yang kita jumpai ini dengan sebaik-baiknya? Kalau dulu para sahabat ketika pada tahun kedua hijrah diwajibkannya saum, apa yang pertama terjadi adalah diperintahkannya, awalnya bukan berperang, tetapi pergi ke tempat Badar namanya. Bukan untuk berperang, semata-mata bukan. Hanya mencegat kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, tetapi takdir mengatakan lain. Kesana membawa perbekalan secukupnya, tapi yang dihadapi adalah pasukan perang. Tidak mungkin mundur karena umat Islam sudah punya wibawa ketika itu di Madinah. Maka kalau boleh saya mengilustrasikan ketika itu para sahabat menghadapi perang Badar itu seperti pemain Persib berhadapan dengan Persija. Orang Persija datang ke sini 3 orang tanpa peralatan, hanya sekedarnya saja, sepatu ya sepatu main lah, kira-kira begitu. Menghadapi pemain Persib yang 11, kira-kira siapa yang kalah dan siapa yang menang? Sudah pasti bisa ditebak. Begitulah kira-kira gambaran perang Badar waktu itu. Dengan bukan niat untuk berperang, tetapi yang dihadapi adalah pasukan perang. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Pada khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diberikan oleh Imam Muslim. Nanti hadis ini disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Minhajnya. Sabda Rasulullah SAW, ala adullukum, tidakkah kalian mau aku tunjukkan, kata Nabi, ala ma yamhullahu bihi al-khataya, amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihi darajat, dan derajat akan ditinggikan. Tentu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Isbaghul wudu 'alal makarih. Isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan dingin, walaupun dalam keadaan sakit, selama tidak membahayakan, maka ingin memecah kemalasan dan kebekuan yang ada. Isbaghul wudu 'alal makarih. Yang ingin saya sampaikan bahwa bukan hanya Ramadan yang berat, amal-amal yang lain pun berat, sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat bahwa ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat alaina. Ya Rasulullah, bahwa syariat Islam ini sudah banyak membebani kami. Ini menunjukkan bahwa memang ingin dipilih siapa yang terbaik di antara kita yang ada ini. Sehebat apa kita melakukannya, sesempurna apa kita melakukannya. Tetapi menurut saya kata kuncinya cuma satu, sempurnakanlah, maka nilaimu akan berbeda dari yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.